Perkenalkan, nama saya Hana Elizabeth. Saya dari manajemen MGT 1, NIM 190304-213. Di sini saya mau menjelaskan tentang dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Yang dimaksud dengan dasar pemasaran atau etika pemasaran terhadap pelanggan, memberikan produk dengan kualitas terbaik sesuai tuntunan pelanggan, memperlakukan secara adil dalam pelayanan, menjamin keselamatan dan kesehatan, menghormati martabat, dan menghormati keberadaan budaya pelanggan. Ada pula poin-poin yang harus ditetapkan. Yang pertama itu memberikan kompensasi upah yang dapat memperbaiki kesejahteraan. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang menjamin kesehatan. Yang ketiga, berkomunikasi secara jujur dengan pekerja. Yang keempat, bersedia mendengarkan saran, gagasan pemerintah dan keluhan. Yang kelima itu mengajak bermusyawarah bila terjadi konflik. Dan yang keenam, menghindari diskriminasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang menghadapi pesaing. Gimana sih caranya kita supaya bisa menghadapi pesaing? Dengan menawarkan harga yang kompetitif, harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis tidak jatuh dari harga pesaing. Yang pertama itu kita jangan saling menjatuhkan sesama, apalagi menyebut mereknya, memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, menenangkan pesaing bisnis, memperluas target pasar, memerlukan promosi yang tepat. Jadi kita harus sering memberikan promosi yang tepat bagi pelanggan supaya pelanggan tertarik dengan produk kita. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Maksudnya, merek merupakan masalah utama dalam strategi produk dalam kondisi saat ini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Yang dimaksud merek merupakan masalah utama dalam strategi produk dalam kondisi saat ini. Persaingan yang semakin ketat ini, merek memegang peranan yang sangat penting. Jadi peranan merek itu sangat penting saat ini karena perusahaan sangat mengutamakan merek. Mengelola komunikasi yang dilakukan manajer dialirkan oleh tujuan, yang berarti bahwa komunikasi itu mengarahkan perhatian semua orang kepada visi, nilai-nilai, dan tujuan yang dikehendaki oleh tim atau organisasi, serta mempengaruhi orang lain untuk bertindak sehingga mencapai tujuan. Yang keempat itu merancang dan mengelola jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Jadi karena jasa biasanya lebih tinggi dalam mutu, pengalaman, dan kepercayaan konsumen merasakan lebih banyak resiko ketika melakukan pembelian. Hal itu mengandung beberapa konsekuensinya. Ada 3 konsekuensinya yang harus ditanggung oleh jasa. Yang pertama itu, para konsumen jasa biasanya lebih tergantung pada promosi dari mulut ke mulut daripada iklan perusahaan jasa. Yang kedua, mereka sangat mengandalkan harga, petugas, dan penunjuk fisik untuk menilai mutu jasa. Yang ketiga, bila puas, mereka akan sangat setia terhadap penyediaan jasa. Perusahaan-perusahaan jasa menghadapi 3 tugas. Yang pertama itu meningkatkan defensensi persaingan, yang kedua mutu jasa, dan yang ketiga produktivitas mereka. Yang kelima, saya juga akan menjelaskan tentang mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Yang pertama itu perdagangan eceran. Pengecer atau retailing atau toko eceran atau retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya
terutama datang dari penjualan eceran semua organisasi yang menjual pada konsumen terakhir, naik produsen, perdagangan grosin maupun pengecer merupakan usaha eceran. Pedagang grosir atau wholesaling mencangkup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kepada untuk keperluan bisnis. Pedagang grosir disebut juga distributor, berbeda dengan pengecer dalam beberapa hal. Pertama, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi karena mereka berurusan dengan pelanggan bisnis dan bukan dengan konsumen akhir. Yang ketiga itu logistik pasar. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan. Mereka memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Perencanaan logistik pasar mempunyai ada 4. Yang pertama, memutuskan promosi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dalam sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.